Well, uh, kembali di channel YouTube aku Muna Kaizen. Ini sekarang sore hari, aku ada di kamar aku. And I wanna share something to you guys. I wanna tell you about satu tema yaitu ekspektasi. Jadi aku sangat-sangat mendalami apa ya? Aku hari ini sedang mengulik-ngulik tentang apa sih itu ekspektasi dan bagaimana proses perjalanan aku untuk memahami ekspektasi, definisi ekspektasi dalam hidup aku sejak aku bayi, sejak aku kecil sampai hari ini umur aku 24 tahun dan aku masih jomblo. Iya, berbicara tentang ekspektasi banyak sekali dari kita semua, bahkan dari ya semuanya kita sebagai manusia selalu memiliki ekspektasi dalam hidup kita, entah itu ekspektasi yang ternyata bisa terwujud dan ekspektasi yang sangat-sangat tidak bisa terwujud, tidak bisa menjadi kenyataan dan hanya menjadi kekecewaan pada diri kita. Dan bagi aku, definisi ekspektasi bagi seorang Muna hari ini adalah ekspektasi itu merupakan sebuah keinginan atau harapan ya, karena setiap manusia selalu memiliki harapan yang tujuannya dengan harapan inilah kehidupan itu akan terus berlanjut, kehidupan itu terus berkembang dan terus mengalami perkembangan dan perkembangan. Makanya manusia diberikan ekspektasi supaya tujuannya itu supaya dunia ini terus berputar, supaya bumi ini terus berputar kayak gitu. Kalau kita nggak punya ekspektasi ya everything die, semuanya akan mati. Nah, bagiku ekspektasi ya itulah ekspektasi bagi aku. Jadi sesuatu yang wajar, yang alami, yang selalu ada di dalam diri manusia, mulai dari dia bayi sampai dia mati, karena memang anak bayi pun juga punya ekspektasi walaupun she or he doesn't know at all expectation, dan mereka nggak tahu bahwa mereka sedang berekspektasi gitu ya, kayak berekspektasi mereka bakalan dikasih makan, bakalan dikasih minum susu ya ke ibu mereka gitu kan, ketika mereka menginginkan itu. Nah, that's the definition of expectation for me. Terus berbicara tentang perjalanan aku dalam memahami ekspektasi dalam kehidupanku sehari-hari ini, tahun 2021 adalah tahun yang sangat pahit bagi seorang Muna. Kenapa? Karena banyak dari semua bahkan kayaknya hampir semua ekspektasiku selama 2021 itu tidak ada yang terwujud. So sad. Dan bahkan yang terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi di tahun 2021 itu adalah hal-hal yang di luar ekspektasiku, sangat-sangat out of my expectation. Jadi 2021 itu kalau di bidang pendidikan aku sudah berekspektasi atau aku sudah merencanakan juga untuk aku bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi luar negeri ya. Di waktu itu aku sudah berhasil masuk ke recruitment scholarship of Chinese government. Aku sudah masuk ke situ, Chinese government scholarship. Aku sudah berada di tahapan wawancara dan aku sudah berhasil masuk di wawancara ya. Waktu itu wawancaranya dilakukan secara online like that. Kemudian ekspektasiku tuh aku sudah bisa masuk beneran di Chinese government scholarship dan bisa diterima oleh kampus yang aku pilih. Waktu itu aku pilih kampus, aku lupa, nanti aku taruh di sini namanya. Nah, di situ sudah sesuai dengan bidang aku ketika aku S1, yaitu pendidikan, dunia pendidikan, dan aku memilih lebih spesifik ke English teaching learning, dan memang di sana ada English teaching learning gitu. Awalnya aku nggak tahu bahwa di China ada jurusan seperti itu, ternyata ada juga, sama kayak di Indonesia ya. Di Indonesia juga we are Indonesian tapi kita juga ada pendidikan bahasa Inggris ya, the same like that. Aku pilih itu karena aku cari-cari di internet juga infonya bahwa di kampus ini tuh pendidikan bahasa Inggrisnya bagus gitu loh, sistemnya it's good, and I choose that. Tapi ternyata ekspektasiku tidak terjadi, guys, you know. Setelah wawancara itu kan aku udah tergabung di dalam grup ya, grup WhatsApp calon awardee. Di sana udah banyak, ada 30 orang se-Indonesia Raya. Tapi terus kemudian
ya walaupun kita sudah dibimbing beneran, kita bener-bener kayak ditelatenin gitulah ya sama senior-senior kita di sana, senior-senior yang awardee dari CGS atau Chinese Government Scholarship itu. Mereka udah sering ngasih kita arahan, oke, kalian harus nanti bulan sekian kalian melakukan tahapan ini, terus kalian harus mempersiapkan ini, dan tips triknya udah dikasih tahu juga gitu, kalian supaya lancar, supaya keterima, maka kalian harus begini like that. Aku sudah mengikuti semua arahan-arahan dari senior-senior, tapi ternyata pas di hari hamin berapa minggu ya dari deadline pengumuman scholarship, penerimaan dari confirmation dari kampusnya. Jadi dari kampusnya itu aku tinggal nunggu penerimaan dari kampusnya, tapi ternyata tidak ada satupun dari kampus yang aku apply itu menerima aku. Jadi ya intinya I'm lost. I'm lost. Aku belum berhasil ya. Terus udah aku sedih banget. Waktu itu posisiku menerima belum ya. Waktu itu sebelum pengumuman itu aku masih, posisiku juga sedang merintis karir juga ya. Aku merintis karir kayak di bidang pendidikan juga. Jadi aku ada di Surabaya. Aku analis di Jember. Nah terus sambil menunggu pengumuman dari kampus yang aku apply itu, aku kerja di salah satu perusahaan course ya, English course lebih tepatnya, di salah satu di sana pokoknya di Surabaya, di daerah Sidoarjo, perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Nah aku kerja tapi nggak nyampe 2 bulan kayaknya 1,5 bulan gitu ya. Terus ya dengan gaji yang lumayan lah ya, lebih besar daripada gaji yang aku bisa terima di Jember. Nah di sana aku juga makannya dikasih di sana, terus tempat tinggal juga oke di sana. Terus kadang juga dari kepala kantor itu juga sering ngajak makan keluar bareng gitu ke tempat-tempat gitu ya, kayak rekreasi begitulah ya. Dan that's good of course for me ya, aku nyaman sih dengan itu. Tapi kemudian ada pikiranku yang berubah kayak no wait, aku kalau begini ini kayaknya zona nyaman deh buat aku. Padahal itu ya sejak dulu yang aku cari, yaitu menemukan tempat kerja yang bisa provide me everything gitu ya, provide me dari makanan, baju, tempat tinggal, kayak gitu. Tapi ternyata aku seiring berjalannya waktu, pola pikir manusia itu selalu berubah-ubah ya ternyata. Di situ aku merasa this is a good zona nyaman. Dan aku pikir-pikir lagi, kalau aku berada di zona nyaman aku nggak akan berkembang gitu ya. Ya mungkin aku akan terus-terusan menjadi jongos ya, menjadi karyawan di sana sampai bertahun-tahun kemudian. Walaupun memang akan ada kesempatan aku bisa dikuliahkan lagi ya, lanjut S2, dan aku bisa mendaftar menjadi dosen atau menjadi guru di sana dengan mungkin ya gaji yang jauh lebih besar daripada kalau aku menjadi guru di Jember. Tapi aku mikir lagi, di zona nyaman aku tidak akan berkembang. Di zona nyaman mungkin aku bisa menjadi something big ya di sini, di Surabaya ini. Tapi something bignya apa? Hanya sebagai guru gitu, hanya sebagai dosen. Terus aku merasa ada sesuatu yang kurang di situ. You know what is that? That is my passion. Aku tidak menemukan passionku di sana, you know. Aku memang suka mengajar, tapi ada satu passionku yang selama ini baru aku sadari hari ini, bahwa ternyata passionku adalah menciptakan sesuatu yang baru. Ngajar adalah juga passionku, tapi passionku yang lainnya seperti aku menciptakan sesuatu yang baru. I am a pioneer. Aku suka sekali kalau aku menjadi pioneer dalam hidup aku. Ciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, dan membuat orang lain yang belum bisa menjadi bisa, membuat orang lain yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. I like doing that. Bisa melakukan itu adalah passionku. Nah kemudian kayak kayaknya aku tidak ada sesuatu yang bisa aku perjuangkan di sini gitu. Emang bego banget ya. Padahal udah enak-enak aku tidak perlu berjuang mati-matian gitu loh untuk ngasih makan diriku. Tapi aku no way, kayak tiba-tiba aku
ya begitu, ada pikiran kurang karena ya itu, karena ada di zona nyaman. Terus kemudian aku pikirkan dan aku pertimbangkan, lalu aku putuskan keluar dari sana dan I come back to here, Jember. Aku balik lagi ke Jember dan you know what I am doing right now? Membangun nama English dengan tanganku sendiri. Aku punya tim, hanya bertiga, aku dan kawanku berdua. Oke, aku lagi pegang lipstick ya. Ini dari Flora. Aku paling suka kalau ngomong terus pegang sesuatu ya. Nah terus di English ini aku berat sih, sangat-sangat berat ya. Banyak sekali hal-hal yang harus aku lalui gitu ya. Kayak aku tidak punya kantor, belum punya kantor ya, semoga segera punya. Terus kedua, aku juga pernah di ya some people around me meremehkan apa yang sedang aku lakukan. Lu ngapain sih bangun kayak begini-begini gitu, mending lu cari kerja aja yang gajinya besar, yang minimal 3 juta ya, kayak gitu, ikut perusahaan apapun itu ya, around here you can choose one of them. Ya aku udah nyoba gitu, tapi nggak keterima ya di perusahaan-perusahaan kayak di perusahaan IT, media, dan apa ya waktu itu aku lupa, dan juga di politik dan posisi admin ya, karena aku dari dulu tuh suka dengan data-data gitu ya, I like it. Tapi ternyata banyak hal-hal yang harus membuat aku tidak diterima di sana, dan kadang akunya yang gak mau menerima. Terus aku bener-bener menikmati prosesku di dalam membangun nama English ini, nama English courseku ini. Aku bener-bener menikmati. Capek sih, pusing sih gitu, kadang nangis gitu, pengen nyerah, tapi habis itu aku senang lagi, happy lagi. Capeknya bikin seneng. That's why aku kadang bangun tengah malam cuma untuk kerjain materi gitu. Padahal pagi juga aku bisa. Tapi karena kalau malam hari itu aku lebih bisa dapat ide yang lebih bagus daripada aku ngerjakannya pagi atau siang atau sore, maka aku kerjakan malam untuk bikin materi, kadang nyusun speech, kadang nyusun materi-materi grammar, kayak bikin quiz-quiz begitu. Kadang aku ngelatih diriku speaking, kadang aku ngelatih grammarku, kadang aku watching YouTube kayak orang yang belajar bahasa Inggris lagi dari nol kayak gitu, nonton TEDx, terus English movie Hollywood, I like it so much. Aku banyak sekali rekomendasi movie, English movie for you guys who are still learning English from zero. Mungkin nanti aku akan bikin channel YouTube bikin YouTube postingan YouTube yang khusus menceritakan tentang yang khusus ngasih tahu ke kalian rekomendasi movie yang bagus buat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Nah, capek tapi menyenangkan. Itu benar-benar, jadi yang terjadi waktu itu tahun 2021 itu benar-benar di luar ekspektasiku, karena ekspektasiku adalah 2021 aku harus bisa lanjut S2. Tapi semenjak kejadian itu dan sebelum-sebelumnya juga aku gagal terus ya, ikut scholarship yang short course, scholarship yang masih di dalam negeri juga, kayak ya udah they have gone from me. Jadi mereka semua scholarship itu pergi dari aku dan aku kecewa. Dan 2021 aku benar-benar kecewa dengan usaha dengan yang namanya berjuang di untuk mendapatkan scholarship. Terus aku ya udah deh, mungkin aku perlu take a rest while. Terus di karir juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, di masalah relationship ini sangat berat buat aku yang tinggal di pedesaan. Pedesaan cuma nggak terlalu kecil-kecil sih, jadi nggak terlalu kecil banget desanya, tapi juga masih bisa dibilang kayak kita punya style orang-orang kota. Tapi budayanya masih tetap orang-orang desa. Jadi kayak aku dengan umurku yang sudah 24 years old, itu many people around me talking about me, when do I go to married.
dan itu sempat bikin crash antara me and my mom. Untuk ketika kita ngobrol masalah itu, my mom think about me that maybe Muna emang benar-benar gak pengen nikah kali ya. Nah, pikiran mak gue seperti itu, guys. Terus aku dengan be patient more and more, aku yakinkan my parents bahwa no, I am not stuck in this way. Aku tidak diam di tempat, tapi aku terus berusaha untuk membuka hati, open my heart for any man who wanna come to my life, gitu loh. Asalkan orang-orang yang memang benar-benar serius gitu, I will welcome him. Dan aku sudah melakukan itu sampai hari ini, dan bisa dibilang beberapa laki-laki, some men come to my life today kayak datang pergi, nanti datang lagi, pergi lagi, kayak begitu. That's it. Jadi ekspektasiku tentang marriage di 2021 kemarin juga gagal. Dan juga 2 kali kemarin udah, maksudnya beberapa kali aku deket, cuma 2 kali aku bisa sampai ke tahap introduction to their parents, ke parentsnya si cowok ini. Dan si cowok ini juga udah aku kenalkan dengan my parents, my family, tapi sayangnya sampai tahapan itu doang, dan we done. Ya, memang belum waktunya ya kali ya. Aku sudah melakukan usaha, dan I also asked my God, please give me my best man in my life gitu ya. Tapi kok 2021 sangat berat buat aku, really. Dan jadi itu ekspektasi tentang 3 ekspektasiku di pendidikan, kedua di karir, yang ketiga di relationship, hangus di tahun 2021. Aku benar-benar kayak belajar banyak ya, belajar untuk bersabar ya lebih tepatnya, dan stay positive thinking to my God, to my life, dan terus improve my skill, improve my ability, improve my my quality of myself. Jadi itu, aku harap di tahun 2022 aku bisa menjadi lebih baik, dan beberapa hal yang aku ekspektasikan bisa terwujud. Aku tetap akan punya ekspektasi yang baik, dan tentunya dengan perencanaan dan usaha-usaha yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, daripada tahun 2021 ya, dimana tahun 2021 adalah dark year for me, but now I hope it can be my my year that having bigger lights, kayak gitu. Thank you guys.